Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Edi Yunisi 12 MIPA 4. Sekarang kita akan membahas fisika inti dan radioaktivitas. Fisika inti berfokus pada struktur inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan radioaktivitas adalah fenomena pelurusan spontan inti atom yang terdiri stabil menghasilkan emisi partikel atau radiasi elektromagnetik. Atom adalah sebuah partikel yang paling kecil pada suatu materi hidup maupun tidak hidup yang tidak dapat dipecah. Namun ternyata atom memiliki bagian lainnya, yaitu inti atom, dan inti atom terdiri dari proton dan neutron dengan jarak yang berdekatan. Nuklida merupakan istilah dari inti atom yang tersusun atas proton dan neutron yang berdekatan. Proton merupakan partikel penyusun yang bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan partikel penyusun tidak bermuatan atau netral. Nukleon sendiri merupakan bagian dari nuklida, yaitu merupakan neutron dan proton. Kedua partikel yang ada di nukleon ini adalah partikel penyusun inti atom. Energi ikat inti atom akibat gaya elektrostatik atau gaya Coulomb. Proton-proton yang memiliki muatan positif seharusnya salah tolak menolak dan tidak dapat berdekatan. Hingga saat ini para fisikawan menyimpulkan jika ada energi besar mengikat nukleon pada inti hingga mampu menahan gaya tolak menolak tersebut. Energi yang hilang saat terbentuk inti atom berubah menjadi energi ikat inti. Defek massa energi ikat inti atom yang mampu menyatukan proton-proton tersebut berasal dari perbedaan jumlah massa inti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan massa dari nukleon. Massa yang hilang disebut sebagai defek massa. Defek massa ini mampu berubah menjadi energi pada saat inti atom atau nuklida terbentuk dari kumpulan nukleon. Isotop merupakan penamaan untuk nuklida. Terdapat dua isotop, yaitu isotop karbon dan isotop oksigen. Dapat disimpulkan jika isotop adalah nuklida yang memiliki nukleus yang berbeda-beda. Isotop yang memiliki banyak nukleon maka nuklidanya tidak stabil, dan isotop dengan nukleon sedikit akan memiliki nuklida stabil. Hal ini disebabkan karena makin banyak nukleon akan makin besar ukuran nuklida dan melewati gaya ikat inti lebih mudah goyah dan mudah lepas dari ikatan. Kestabilan inti atom menunjukkan adanya interaksi ikat kuat seperti yang sudah dijelaskan. Jika nukleon banyak maka nuklida akan menjadi berat. Begitu pula sebaliknya, hal ini mempengaruhi jangkauan gaya ikat inti. Radioaktivitas merupakan kemampuan inti atom yang tidak stabil memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan pada bidang kedokteran untuk meneliti pendarahan dalam sebuah manusia. Pada bidang industri dapat diukur ketebalan dan kepadatan kaca, dan untuk bidang pertanian dapat membantu mengetahui umur dari suatu tanaman yang baik belum diberikan pupuk. Partikel radioaktif. Ketika isotop tidak stabil, ada beberapa partikel yang lepas ke beberapa bentuk seperti bawah ini: neutron, proton, deuteron, triton, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Tiap partikel memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan ukuran dan muatan listrik. Semakin kecil ukuran maka daya tembus akan semakin besar. Maka dari itu sinar gamma memiliki partikel radiasi yang memiliki daya tembus paling besar. Radioisotop ini merupakan isotop yang dapat memancarkan radiasi. Terdapat radioisotop alamiah dan yang diproduksi untuk kehidupan sehari-hari. Radioisotop dapat memancarkan partikel radiasi yang diinginkan, namun dapat juga memancarkan radiasi yang berbahaya. Aktivitas radiasi. Proses melepas partikel radiasi memiliki ukuran tersebut dinyatakan sebagai aktivitas radiasi. Semakin banyak aktivitas maka cepat stabil inti baru tercapai. Aktivitas radiasi dipengaruhi oleh jumlah nuklida dan konstanta pelurahan. Waktu paruh fisika merupakan lama waktu yang memerlukan untuk mencapai nilai setengah dari aktivitas radiasi yang semakin melemah. Mungkin
logaritma natural. Reaksi inti radioaktif digunakan untuk melihat proses perubahan yang terjadi pada suatu nuklida ke nuklida lainnya. Reaksi inti harus memenuhi perubahan nuklida karena peristiwa perubahan, penggabungan, atau pemecahan karena terjadi pembentukan. Reaksi peluruhan inti menggambarkan proses perubahan nuklida menjadi nuklida baru lainnya dengan memecahkan partikel radiasi. Reaksi peluruhan mudah dikenali dari perubahan nuklida seperti di bawah ini. Perubahan alfa melepas 2 proton dan 2 nuklida secara bersamaan. Perubahan beta mengubah neutron menjadi proton. Perubahan beta positif merupakan perubahan proton menjadi neutron. Perubahan sinar gamma terjadi bersamaan dengan perubahan lainnya yang tidak ada proton atau neutron yang berubah. Reaksi fisi nuklir merupakan pembelahan inti atom yang besar menjadi 2 nuklida yang lebih kecil. Reaksi fisi akan dihasilkan energi yang besar dan partikel radiasi dan produksi radioisotop lainnya akan digunakan. Manfaatnya fisika nuklir yang dikendali terjadi dalam reaktor, sementara fisi nuklir tidak terkendali menjadi bom nuklir. Reaksi fusi berbeda dengan reaksi fisi. Reaksi fusi merupakan peristiwa penggabungan 2 nuklida yang ringan menjadi salah satu nuklida besar di matahari. Reaksi fusi selalu terjadi setiap di mana neutron dan proton membentuk inti hidrogen dan helium. Energi reaksi nuklir merupakan peluruhan. Reaksi fisi dan fusi lalu mengikut sertakan energi reaksi inti ini dihitung dari kesetaraan perubahan masa awal dengan masa akhir setelah perubahan. Jika dihasilkan positif, maka reaksi menghasilkan energi. Sebaliknya, jika dihasilkan negatif, maka reaksi nuklir dibutuhkan energi. Kesimpulannya, materi ini menjelaskan tentang isotop radioaktif, jenis peluruhan radioaktif, waktu paruh radioaktivitas dan reaksi intinya. Sekian penjelasan dari Ede. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.